Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan kapanpun dan dimanapun teman-teman menonton video ini, khususnya teman-teman mahasiswa baru, teman-teman yang kita sebut sebagai Sobat Arif. Nah, dalam PBAK tahun ini kita menyebut teman-teman peserta PBAK dengan sebutan Sobat Arif. Untuk lebih jelasnya nanti akan sampaikan langsung oleh Ketua Umum Dema IAIN Surakarta. Nah, sebelum itu kita di sini akan perkenalan terlebih dahulu. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar Zulkurnain. Asal saya dari Demak. Di IAIN Surakarta saya mengambil jurusan Perbankan Syariah. Untuk semesternya alhamdulillah sekarang semester ganjil, seperti itu. Selanjutnya dari Ketua Umum, monggo persilakan. Oke, terima kasih Mas Ketua Panitia. Jadi Mas Iskandar ini selaku Ketua Panitia Pelaksana PBAK tahun 2020 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih Mas Ketua Panitia yang terhormat. Puji syukur kita masih diberikan begitu banyak nikmat sehingga kita masih dapat menghirup nafas dan bisa survive di tengah pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sholawat serta salam bagi Allah semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Sobat Arif dimanapun berada dan kita semua termasuk orang yang meneladani akhlaknya dan senantiasa bersolawat kepadanya sehingga kita diakui oleh beliau sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaatnya khususnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Perkenalkan, nama saya Nurul Ahmad. Kebetulan tahun ini diamanahi sebagai Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA IAIN Surakarta. Apa itu DEMA? Kalau kalian dulu kan alumni SMA atau SLTA sederajat lah, mungkin kalian tahu apa itu OSIS, kemudian ya organisasi tertinggi di sekolah. Begitupun DEMA. DEMA itu sama juga dengan BEM kalau di kampus lain. Jadi Dewan Eksekutif Mahasiswa IAIN Surakarta merupakan organisasi eksekutif tertinggi di IAIN Surakarta begitu. Kemudian akan saya jelaskan tentang PBAK ya Mas. Ya, tak jelaskan sekalian. Apa itu toh PBAK dari kemarin dan mungkin hari ini Sobat Arif mungkin masih banyak yang bertanya apa toh PBAK, kemudian urgensinya apa toh dan kenapa kok harus ikut PBAK. Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan umum yang sering banget kalian tanyakan kayak gitu. Tapi sebenarnya pertanyaan itu semua sudah bisa terjawab jika kalian mau cakap dan bijak bermedia. Silakan buka akun IG PBAK @PBAK IAIN Surakarta atau IG @DEMA IAIN Surakarta. Insya Allah di situ kalian bakal nemu jawabannya itu. Tapi nggak apa-apa, ini saya jelaskan juga kayak gitu. Jadi PBAK itu kepanjangannya Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan. Kalau di SMA dulu namanya itu MOS atau Masa Orientasi Siswa. Ya kalau di kampus umum itu namanya ospek kayak gitu. Jadi PBAK itu merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkenalkan atau juga sekaligus mendadar kepada mahasiswa baru tentang budaya akademik maupun budaya kemahasiswaan yang ada di kampus masing-masing. Khususnya di sini kampus tercinta kita IAIN Surakarta yang insya Allah selambat-lambatnya awal tahun depan itu akan menjadi UIN Raden Mas Said atau menuju UIN RMS begitu. Jadi itulah PBAK. Jadi PBAK momen awal, momen pertama kalian mengenal kampus IAIN Surakarta. Jadi di sini jangan sampai terlewatkan. Ini momen awal dan hanya dilakukan sekali dalam setahun dan sekali dalam seumur hidup kalian tentunya. Masa mau setiap tahun ikut PBAK kan nggak mungkin toh. Jadi sekali aja kayak gitu. Kemudian di PBAK itu nanti apa aja toh, kenapa kok harus
ikut PBHK. Yang pertama, PBHK itu wajib bagi kalian dan sertifikat PBHK itu nanti bakal menjadi syarat untuk mendaftar munakosah atau ujian skripsi nanti. Jadi itu makanya wajib kayak gitu. Kalian kalau nggak ikut PBHK nggak dapat sertifikat, kalau mau lulus gimana? Kan nggak lucu toh, gara-gara nggak ikut PBHK kemudian kalian nggak jadi lulus itu. Apalagi sampai di demo kayak itu. Nggak lucu toh gitu. Kemudian yang selanjutnya juga PBHK itu merupakan hak kalian. Jadi kalian itu boleh menuntut ke kampus atau ke Dema kalau sampai kampus atau Dema itu tidak menyelenggarakan PBHK. Jadi kami sebagai panitia itu menyelenggarakan PBHK itu dalam rangka untuk memenuhi hak kalian. Kalau PBHK ini tidak dilaksanakan, maka sama saja kami panitia maupun kampus itu mendolimi hak kalian kayak gitu. Jadi ikutilah PBHK ini. Kemudian saya lanjutkan terkait landasan hukum atau legal standing dari PBHK itu sendiri, yaitu SK Dirjen atau Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2016 nomor 4961 tentang pedoman umum PBHK. Itu di situ seperti yang saya jelaskan, PBHK itu momen awal untuk kalian mengenal kampus ya, berupa proses pembelajaran, kemudian pemberian materi tentang wawasan keislaman, keindonesiaan, kemudian wawasan kampus atau antropologi kampus, juga nanti wawasan akademik maupun kemahasiswaan yang ada di kampus IAIN Surakarta. Kemudian selanjutnya terkait Grand Design PBHK tahun 2020 ini. Sebenarnya persiapan dari PBHK tahun 2020 ini sudah cukup lama ya. Waktu puasa itu kita sudah mulai mereng-reng membuat rencana dari awal, membuat struktur panitia dan seterusnya, hingga hari ini diputuskan untuk PBHK IAIN Surakarta tahun 2020 itu dilaksanakan secara online. Nah, ini prosesnya cukup panjang Sobat Arif. Jadi awal kita tetap merencanakan secara offline. Sampai-sampai kita penggalian data, kemudian kita juga analisis SWOT, kita sampai audiensi kepada gugus tugas Kabupaten Sukoharjo, karena kampus kita itu berada di dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo. Kita alhamdulillah diterima baik oleh Kementerian Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, kemudian kita audiensi, ngobrol, konsolidasi dan sebagainya, dan direkomendasikan oleh beliau itu untuk pelaksanaan PBHK itu sebaiknya secara online kayak gitu. Kemudian kita berubah ke skema yang kedua, yaitu offline dan online ya, dengan berbagai pertimbangan dan analisis SWOT-nya. Kemudian kita rasa itu kurang relevan kalau diterapkan di kampus IAIN Surakarta, dan akhirnya kita beralih ke skema yang ketiga, yaitu skema online. Jadi kita sudah mantap dengan skema itu, sudah koordinasi dengan berbagai lini, berbagai pihak untuk menunjang ataupun mendukung kegiatan PBHK online tahun 2020 ini. PBHK tahun ini mengambil tema menebar damai dengan kearifan Islam. Kenapa mengambil tema tersebut? Yang pertama karena tema tersebut dirasa oleh panitia itu sangat relevan dengan keadaan saat ini. Selain itu, tema tersebut juga masih merupakan turunan dari tema besar Kementerian Agama, yaitu moderasi beragama. Jadi di sini panitia PBHK berharap kalian nanti para sobat Arif setelah mengikuti PBHK atau di training atau di orientasi di dalam PBHK itu, kalian akan menjadi generasi yang arif dan moderat dalam beragama, berbudaya maupun berbangsa. Kemudian selanjutnya diharapkan juga para sobat arif itu menjadi generasi atau mahasiswa IAIN Surakarta yang cakap dan bijak bermedia. Nah, ini perlu digarisbawahi, bijak bermedia. Jadi kita online menggunakan media, kita juga harus menjadi percontohan lingkungan kita bahwa kita itu generasi yang bijak bermedia. Dan selanjutnya diharapkan juga dengan adanya PBHK ini kalian dapat mengenal apa itu jati diri IAIN Surakarta. Apa toh IAIN Surakarta, letaknya di mana, ada berapa fakultas, ada berapa program studi, kemudian nanti lulusannya apa aja kayak gitu, dan sudah track record alumninya sudah menjadi siapa saja kayak gitu dan sebagainya. Itu nanti akan diperkenalkan di dalam kegiatan PBHK online tahun 2020 ini.
Maka dari itu ikutilah PBAK online 2020 ini dengan seksama dan dengan sukarela begitu. Kemudian selanjutnya tagline dari PBAK tahun 2020 ini yaitu memperkuat persatuan, merawat keberagaman, IAIN Surakarta bisa, Indonesia jaya. Gitu. Nanti kalian bisa saksikan videonya karena ada video dari gerakan, tema dan tagline ya Mas. Ya nanti bisa disaksikan lah di channel YouTube-nya Dema IAIN Surakarta. Nanti ada gitu. Jadi di situ kita sesuai yang tadi saya sampaikan, kita ada poin-poin. Yang pertama merawat atau memperkuat persatuan. Kita ya sadar dan insaf bahwa kita hidup di Indonesia dan itu wajib kita syukuri karena ya sampai saat ini kita masih hidup dalam kedamaian kayak gitu. Itu wajib kita syukuri dan kita sesama warga negara Indonesia wajib atau ya berhak untuk terus memperkuat persatuan Indonesia, jangan sampai terpecah belah kayak itu. Kemudian yang kedua merawat keberagaman. Kita juga sama-sama sadar dan insaf bahwa kita hidup itu dari lahir saja sudah dalam keadaan berbeda dengan yang lain, baik berbeda agama, suku, bangsa dan sebagainya itu. Dan kita harus menjaga keberagaman tersebut. Bagaikan pelangi, kalau pelangi itu cuma satu warna ya gimana ya di sawang gitu nggak enak cuma satu warna lah. Kalau ada beberapa warna 5 atau berapa itu kan jadi enak atau berwarna-warni merah kuning hijau dan sebagainya itu kan jadi enak. Nah itulah dengan adanya keberagaman itu kita nggak harus mencampur adukan yang beda-beda itu nggak boleh disamakan, yang sama itu nggak boleh dibeda-bedakan. Ya udah yang beda tinggal sejalan aja, kita jalan beriringan berdampingan ya bagaikan warna pelangi itu. Mereka kan itu berbeda tapi saling berdampingan dan kelihatan indah toh. Itu kemudian yang selanjutnya IAIN Surakarta bisa. Dan di sini nanti silakan kalian para sobat Arif mencari tahu apa itu IAIN Surakarta beserta seluk-beluknya, bahkan sampai core value yang ada di IAIN Surakarta itu silakan dipelajari dan ditanyakan nanti kepada kakak pendamping atau di panitia PBAK tahun 2020 ini disebutnya kakak mentor ya. Nanti silakan boleh kalian sapa-sapa kakak mentor kalian, kemudian kalian tanyakan apa toh Kak IAIN Surakarta, kemudian ada berapa program studi, nanti kegiatan apa yang ada di IAIN Surakarta, UKM atau ekstrakurikulernya itu apa aja, kemudian organisasi kemahasiswaannya itu apa aja, nanti silakan ditanyakan, itu hak kalian untuk mendapatkan informasi tersebut begitu. Dan selanjutnya tadi IAIN Surakarta bisa, kemudian lulusan IAIN Surakarta itu akan menjadi apa toh kayak itu silakan nanti kalian pelajari, disiapkan dari sekarang. Jangan sampai kalian itu terus istilahnya kalau merasa tersesat di IAIN Surakarta setelah PBAK, jangan sampai kalian merasa tersesat lagi. Kalian harus bangga IAIN Surakarta setelah melakukan PBAK gitu. Kemudian yang terakhir itu Indonesia Jaya. Ya ini meneruskan tema besar HUT RI ke-75 tahun ini, yaitu Indonesia Maju. Diharapkan dengan kita memperkuat persatuan, kemudian merawat keberagaman, kemudian kita tahu jati diri IAIN Surakarta, kemudian profesionalitas kita apa dan kita terapkan sesuai dengan kemampuan kita atau apa yang kapasitas kita, maka kita akan berkontribusi untuk Indonesia yang lebih jaya. Yaitu yang gambaran umum tentang Grand Design PBAK tahun 2020 ini. Terima kasih, itu dari saya. Selanjutnya terkait teknisnya bagaimana, kemudian apa aja yang harus disiapkan di PBAK tahun ini akan disampaikan oleh Mas Ganteng di samping saya ini. Oke, tadi sudah dijelaskan apa itu PBAK, mengapa harus melaksanakan PBAK, kenapa kalian harus wajib mengikuti PBAK, sudah dijelaskan oleh Ketua Umum Dema IAIN Surakarta. Bisa dilihat ya cerminan mahasiswa IAIN Surakarta, dilihat dari pentolannya. Ketua Umum Dema IAIN Surakarta kalau di dalam tatanan negara yaitu presidennya mahasiswa. Ini dia. Jangan melebih-lebihkan. Ya, memang kenyataannya seperti itu ya. Jadi cerminan mahasiswa IAIN Surakarta berwawasan luas, kritis dan juga aktif dalam berorganisasi maupun dalam kegiatan sosial seperti itu. Untuk selanjutnya saya akan sedikit menyampaikan beberapa teknis yang nantinya akan kita laksanakan dalam kegiatan PBAK online 2020.
Yang pertama, eh, kalian Sobat Arif, mahasiswa baru IAIN Surakarta, sebagai peserta PBAK IAIN Surakarta, nanti sejumlah sekitar 4.200. Kalau sepenuhnya terpenuhi, itu nanti kalian sejumlah 4.200 itu akan dibagi menjadi 160 kelompok. Nah, 160 kelompok berarti nanti ada sekitar 20 sampai 25 orang atau mahasiswa baru per kelompok. Nah, di dalam satu kelompok itu nanti akan didampingi oleh 2 orang mentor seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kalian akan didampingi oleh 2 orang mentor, yang mana nanti mentor tersebut akan mengarahkan, mendampingi, membimbing, dan berbagi pengalaman kepada kalian yang akan masuk ke IAIN Surakarta, seperti itu. Untuk pembagian kelompoknya, insya Allah besok pada hari Jumat, untuk jalur SPAN PTKIN dan juga jalur Mandiri Gelombang 1 akan kita share, akan kita umumkan, akan kita publish pada hari Jumat tersebut. Nanti kalian bagi yang mahasiswa jalur SPAN maupun Mandiri Gelombang 1 nanti bisa dicek di akun IG PBAK IAIN Surakarta. Silahkan cari nama kalian. Nah, nanti sudah kita sediakan nomor dari mentor kalian. Nah, mentor kalian itu sudah menyiapkan grup untuk kalian. Nanti kalian silakan menghubungi mentor kalian dan meminta untuk dimasukkan ke grup kelompok kalian masing-masing. Tuh. Jadi nanti kalian gak usah bingung apa yang harus dilakukan ketika PBAK. Gak usah bingung, sudah kita siapkan mentor bagi kalian yang akan mendampingi kalian dan akan mengarahkan bagaimana dan apa yang akan kalian lakukan ketika PBAK nanti. Selanjutnya berkaitan dengan teknis yang perlu kalian siapkan, yaitu yang pertama adalah kuota data. Nah, ini penting karena kita pelaksanaannya online, jadi kita untuk penggunaan data itu sangat penting. Lalu gadget ini bisa berupa handphone, smartphone ya, smartphone, bisa juga berupa laptop. Nah, yang perlu kalian siapkan untuk gadget kalian yaitu beberapa aplikasi, yaitu yang pertama Zoom. Aplikasi Zoom ini adalah aplikasi utama yang kita gunakan untuk teleconference. Jadi nanti kalian akan kita masukkan ke dalam room Zoom semuanya dan akan mendapatkan materi melalui Zoom. Semua materi akan disampaikan melalui Zoom dan kalian wajib mengikutinya semuanya. Oke ya. Jadi untuk materi tetap kita menggunakan Zoom. Lalu tak lupa kita menggunakan WhatsApp. WhatsApp ini kegunaannya untuk informasi ya, informasi bagi kalian dan juga untuk grup kelompok kalian bersama mentor. Nah, nanti ketika kalian masih bingung apa itu IAIN Surakarta, bagaimana isinya IAIN Surakarta, nanti bisa kalian kepada mentor kalian masing-masing di dalam grup WhatsApp tersebut gitu. Selanjutnya kita juga memanfaatkan Instagram ya. Kalian pasti sudah punya semuanya. Kalian generasi milenial pasti punya media sosial, terutama itu Instagram. Nah, Instagram ini cukup populer ya. Kalian pasti sudah punya dan sudah mengoperasikannya. Bahkan di antara kalian nih, pasti sudah ada yang punya ribuan followers dan bahkan kalian menjadi selebgram. Nah, ini yang biasanya endorsan ini pasti sudah bisa memanfaatkan Instagram dengan bijak. Nah, itu tetap kalian pantau saja IG PBAK IAIN Surakarta karena semua informasi valid akan kita share di IG kita, IG resmi PBAK IAIN Surakarta. Oke. Selanjutnya ini berkaitan dengan materi. Kalian nanti akan diberikan beberapa materi dan beserta penugasan-penugasannya. Yang pertama ada materi keislaman. Materi keislaman nanti akan kita sampaikan melalui room Zoom. Jadi kalian nanti masuk Zoom semuanya. Dan juga setelah selesai, nanti kalian akan kita berikan penugasan untuk materi keislaman ini. Tugasnya adalah peserta nanti setelah mendapatkan materi, kita akan arahkan untuk berdiskusi di dalam grup kelompok WhatsApp masing-masing. Nah, di situ nanti silakan kalian diskusikan hasil dari apa yang disampaikan oleh pemateri. Lalu hasilnya nanti silakan
dari masing-masing kalian untuk mengetik ya, diketik di dalam Microsoft Word, nanti dikirim ke mentor kalian masing-masing. Untuk batas pengumpulannya adalah pukul 9 malam setelah materi itu disampaikan. Itu. Lalu yang kedua ada materi keindonesiaan. Nah, ini untuk tugasnya cukup asik dan ini pasti sudah biasa kalian lakukan, yaitu membuat quotes tentang kecintaan kepada tanah air Indonesia. Ya, ini. Kalian punya Instagram. Nah, di situ kalian silakan berikan caption apa untuk foto apa, kalian terserah. Boleh bertemakan tentang kecintaan Indonesia, tapi khusus untuk quotes-nya harus bertemakan kecintaan kepada tanah air Indonesia. Nah, di situ bisa kalian curahkan isi hati kalian, mengapa kalian cinta Indonesia seperti itu, terserah, silakan. Gunakan Twitter juga. Ya, dan juga untuk Twitter. Kalian punya Twitter juga kan? Nanti bisa pakai Twitter juga, serta sertakan hashtagnya ya. Hashtagnya jangan lupa, yang pertama ada hashtag Bangga IAIN Surakarta, hashtag IAIN Surakarta, lalu hashtag Kampusku Bersahabat. Nah, untuk jelasnya nanti kita akan sampaikan kembali melalui mentor kalian masing-masing. Selanjutnya ada karakter building. Nah, ini cukup expert ya, expert untuk penugasannya. Untuk karakter building nanti kalian akan diberikan tugas membuat IC. Nah, IC tentang materi yang sudah disampaikan oleh narasumber itu. Untuk IC-nya nanti kalian tuliskan diketik di dalam Microsoft Word, nanti silakan dikirim ke mentor kalian masing-masing. Tuh. Selanjutnya untuk materi kefakultasan. Nah, ini cukup asik juga ya. Penugasannya kalian disuruh membuat video kalian, video pribadi kalian yang mengungkapkan apa alasan kalian memilih jurusan tersebut, atau kalian berkuliah di IAIN Surakarta misalnya berada di jurusan HKI. Nah, kalian tuliskan atau kalian ungkapkan mengapa kalian ingin berkuliah di jurusan HKI IAIN Surakarta. Misalkan mau mengatakan cita-citanya ingin jadi apa, itu terserah, silakan kalian. Itu ya. Selanjutnya ini agak kita berikan kelonggaran untuk 2 materi, yaitu ke IAIN-an kalian tidak dikasih tugas. Nah, ini agak longgar. Lalu juga di SIAKAD, Sistem Informasi Akademik. Nah, di sini juga kalian dibebaskan dari tugas. Bisa agak bernafas lega gitu ya. Oke. Selanjutnya ini untuk yang hari terakhir. Yang hari terakhir ada pengenalan Ormawa. Untuk pengenalan Ormawa nanti kalian ditugaskan untuk menonton channel YouTube dari masing-masing Ormawa yang sudah memperkenalkan diri. Nanti silakan dikomentari ya. Ini tugasnya wajib, yaitu memberikan komentar dengan format nomor kelompok, lalu nama lengkap, setelah itu nama kelompok. Nah, dari 160 tadi akan kita berikan nomor urut dan juga nama kelompok masing-masing. Nah, di situ nanti kalian untuk mengomentarinya bisa tuliskan nomor kelompok kalian, nama lengkap kalian, lalu nama kelompok kalian. Itu ya. Dan yang terakhir UKM Fair. Nah, ini untuk UKM Fair adalah pengenalan UKM dan UKK yang ada di kampus IAIN Surakarta. Apa itu UKM, apa itu UKK? Kalian bisa dicek di IG PBAK IAIN Surakarta. Di situ sudah jelas dan di situ sudah sekilas kita perkenalan ada apa saja UKM dan UKK di IAIN Surakarta. Nanti kalian bisa cek sendiri di IG PBAK IAIN Surakarta. Dan untuk tugasnya sama seperti yang di atas tadi untuk pengenalan Ormawa, yaitu kalian wajib menonton video perkenalan UKM di channel YouTube mereka masing-masing. Nah, di situ nanti tugasnya kalian wajib memberikan komentar dengan format sama seperti di atas, yaitu yang pertama nomor kelompok, nama kalian masing-masing, nama lengkap ya, nama lengkap, dan yang terakhir nama kelompok kalian masing-masing. Di situ lalu di screenshot buktinya, bukti subscribe, lalu membunyikan notifikasi, lalu memberikan komentar, nanti di screenshot dan dikirimkan ke mentor kalian masing-masing. Itu untuk penugasan. Nah, selama PBAK
kita juga menentukan untuk dress code yang akan kalian kenakan. Jadi biar kita seragam dan kita tidak compang-camping ya, tidak beda-beda. Nanti kita seragamkan. Untuk hari pertama seragamnya yaitu dress code-nya baju putih, celana atau rok hitam. Itu. Untuk perempuan jilbabnya berwarna hitam untuk hari pertama ya. Untuk hari pertama silakan diingat-ingat dan dicatat. Untuk hari kedua yaitu baju batik, lalu celana atau rok hitam. Untuk perempuan jilbabnya menyesuaikan dari baju batik kalian. Silakan kalian serasikan karena untuk pemilihan warna wanita yang lebih tahu lah gitu ya. Selanjutnya hari ketiga yaitu kemeja bebas tapi sopan ya, kemeja bebas sopan. Lalu untuk perempuan jilbabnya berwarna merah. Itu wajib warna merah untuk jilbab. Untuk kemejanya bebas asalkan sopan, seperti itu. Selanjutnya untuk hari keempat memakai baju hitam, bawahan bebas, jilbab bebas. Bajunya yang penting hitam, mau baju berkancing, berkerah, berkaos atau apapun itu yang penting warnanya hitam. Dan bawahnya bebas, jilbabnya pun bebas, silakan disesuaikan sendiri-sendiri. Itu. Selanjutnya untuk resitasi wajib ya, ini resitasi wajib. Yang pertama itu membuat video tentang himbauan untuk mentaati protokol kesehatan. Nah, ini videonya nanti silakan kalian upload di Instagram maupun di YouTube dengan menyertakan hashtag Bangga IAIN Surakarta, hashtag PBAK IAIN Surakarta, hashtag IAIN Surakarta, lalu hashtag Kampusku Bersahabat, dan yang terakhir hashtag menuju UIN RMS. Dan juga jangan lupa di tag akun kita hashtag @PBAK IAIN Surakarta dan @Dema IAIN Surakarta, dan satu lagi @IAIN Surakarta. Nah, ini wajib. Untuk video tentang kesehatan ini, himbauan untuk mentaati protokol kesehatan, itu batas maksimal tanggal 30 September 2020 pukul 9.00. Bisa dicatat dan diingat-ingat. Untuk medianya bisa diupload di Instagram maupun YouTube. Jangan lupa di tag akun @PBAK IAIN Surakarta, @Dema IAIN Surakarta, dan @IAIN Surakarta. Untuk videonya, kreasinya bebas kalian. Kalian yang menentukan, sekreatif kalian, mau dibuat animasi atau apapun, yang penting temanya adalah mentaati protokol kesehatan. Oke, itu. Selanjutnya untuk penugasan yang kedua, untuk resitasi ya, mengupload tweetbond sesuai dengan yang dibuat oleh panitia. Untuk tweetbond sudah kita sediakan dan sebagian dari kita dan kalian pun sudah menguploadnya. Jadi jangan lupa untuk di tag ke @PBAK IAIN Surakarta, @Dema IAIN Surakarta, dan @IAIN Surakarta. Untuk hashtag yang digunakan jangan lupa sertakan hashtag Bangga IAIN Surakarta, hashtag IAIN Surakarta, hashtag PBAK IAIN Surakarta, hashtag menuju UIN RMS, dan hashtag Kampusku Bersahabat. Itu. Untuk waktunya ini selama pelaksanaan PBAK berlangsung, bahkan sampai saat ini pun sudah kita mulai. Jadi untuk WhatsApp, IG, Twitter bisa kalian pasang foto dengan tweetbond PBAK IAIN Surakarta 2020. Selanjutnya yang terakhir ini ya, challenge video komedi. Nah, challenge video komedi sudah kita mulai sejak hari kemarin, tanggal berapa itu sudah lihat sendiri kan di IG PBAK IAIN Surakarta, dan sebagian dari teman-teman kita sudah beberapa mengupload ya video lucunya, video-video komedinya. Nah, itu nanti akan kita berikan door prize bagi video-video terbaik yang kita pilih. Dan juga nanti kita akan tampilkan sewaktu pelaksanaan PBAK IAIN Surakarta. Nah, bagi kalian yang punya ide kreatif, punya konten menarik, punya konten lucu yang berbentuk video komedi, kalian bisa siapkan mulai sekarang, lalu di-upload, dan jangan lupa di tag @PBAK IAIN Surakarta, @Dema IAIN Surakarta, dan @IAIN Surakarta. Nah, di situ jangan lupa hashtagnya juga ya, hashtagnya seperti yang sudah
kita sebutkan tadi. Oke, itu untuk ketua umum ada tambahan lagi? Iya, untuk tambahannya untuk Twibbon tadi ya, Twibbon silakan mulai dibuat Twibbonnya, kemudian di upload di IG terlebih dahulu dengan tadi hashtag-hashtag yang sudah disebutkan. Intinya ada 5 hashtag IAIN Surakarta, kemudian PBAK IAIN Surakarta, kemudian menuju Win RMS, Bangga IAIN Surakarta, dan yang terakhir kampusku bersahabat. Itu diingat-ingat 5 hashtag resmi dari panitia PBAK tahun 2020. Itu silakan dicantumkan itu kalau kalian mengupload tentang PBAK IAIN Surakarta tahun 2020. Kemudian untuk Twitter nanti kita akan ada istilahnya nge-tweet serentak. Jadi nanti pas materi keindonesiaan itu kita bareng-bareng mulai jam 7 malam sampai jam 9 malam kita nge-tweet serentak berupa caption tadi materi keindonesiaan. Caption kalian tentang kecintaan kita terhadap negeri yang elok ini, NKRI harga mati gitu. Itu kemudian yang selanjutnya bagi yang belum menginstall aplikasi Zoom, silakan mulai dari sekarang download di Play Store bagi yang menggunakan smartphone. Kemudian laptopnya juga silakan diinstal aplikasi Zoom kayak gitu ya. Dan jangan lupa juga nanti untuk mengganti foto profil yang ada di Zoom itu, caranya itu kalian tinggal masuk ke akun Google kalian, kemudian di situ ada edit profile, kemudian silakan foto kalian diedit atau diubah menggunakan Twibbon yang disediakan oleh panitia. Silakan. Jadi nanti selama PBAK itu biar euforianya itu kita rasakan bersama, kita menggunakan Twibbon secara serentak. Jadi semuanya nanti bakalan seragam kayak gitu. Kemudian untuk masuk ke ruang Zoom pas materi nanti jangan khawatir, kita nggak penuh sehari itu di dalam ruang Zoom itu nggak penuh. Kita setiap materi itu maksimal mentok pol itu 2 jam setiap materi. Jadi sehari hanya ada 1 atau 2 materi atau paling banyak itu 3 materi gitu. Jadi maksimal selama 2 jam. Tapi kita usahakan di rundown itu selama 1,5 jam. Itu sudah insya Allah kita usahakan semaksimal mungkin hanya segitu. Kemudian nanti untuk diskusi atau pendalaman materi kalian bisa gunakan grup WhatsApp bersama kakak pendamping atau mentor. Itu nanti silakan diskusi di situ kayak gitu. Jadi jangan khawatir dan dipersiapkan dari sekarang, mulai dari persiapan mental, kemudian persiapan fisik, kemudian juga persiapan materi lah kayak gitu tadi, seperti kota, kemudian ya dan sebagainya. Kalian boleh juga belajar tentang IAIN Surakarta, di browsing lah, apalagi kalian generasi milenial, sobat Arif yang cakap dan bijak bermedia kayak gitu. Jadi silakan itu disiapkan semuanya ya, biar kita enjoy aja menikmati atau mengikuti PBAK tahun 2020. Dan tenang aja, kita di PBAK tahun 2020 itu nggak ada perpeloncoan. Iya, nggak ada disuruh sabuknya mana, perlihatkan sabuknya dan sebagainya. Itu contoh ya, misalkan contoh kayak itu. Jadi di IAIN Surakarta kita mengutamakan dan mencontohkan dan ingin membentuk kalian itu menjadi generasi yang arif dan moderat dan generasi yang damai kayak gitu. Jadi nggak ada akan perpeloncoan seperti tadi dan sebagainya itu. Jadi jangan khawatir dan jangan takut, ikuti PBAK 2020 ini dengan hati yang ikhlas, hati yang berbahagia kayak gitu ya. Cukup Pak, silakan dilanjutkan ya. Oke, itu ya cukup untuk materi pembekalan kali ini. Harapannya teman-teman dari peserta PBAK 2020 ini semakin siap nanti ketika menghadapi PBAK IAIN Surakarta 2020. Diingat ya, bahwa PBAK ini tidak ada sama sekali hal yang menakutkan, apalagi perpeloncoan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nanti akan ketemu sama kakak-kakak pembimbing atau mentor-mentor yang galak. Jangan takut, karena kita IAIN Surakarta adalah kampus santun. Jadi sesuai dengan tagline-nya IAIN Surakarta Kampus Santun, otomatis orang-orangnya juga pasti santun-santun. Jadi jangan khawatir itu ya. Oke, saya berharap teman-teman
tetap jaga kesehatan karena kita sebentar lagi akan menghadapi PBAK 2020. Tentunya mental, fisik, dan juga semangat kalian harus tetap terjaga, apalagi kesehatan. Ini nomor satu, sangat penting karena di masa pandemi ini kita tidak tahu kesehatan kita itu batasnya sampai mana. Jadi himbauan saya tetap jaga kesehatan, taati protokol kesehatan, selalu kenakan masker ketika keluar rumah, dan juga jaga jarak setiap kali bertemu orang-orang dari luar. Itu saja dari saya. Sebelum itu akan saya berikan sebuah semangat salam mahasiswa yang sudah kita gaungkan selama perkuliahan, selama kita berkuliah di IAIN Surakarta, yaitu nanti ketika saya mengucapkan hidup mahasiswa, jawabannya adalah merdeka. Nah itu ya, jadi coba kita sekali lagi. Siap. Kita coba hidup mahasiswa merdeka. Nah itu silakan nanti diingat-ingat. Salam mahasiswa kita, salam semangat kita, supaya kita dalam menjadi mahasiswa tidak apatis, kita tetap aktif menyuarakan suara-suara rakyat, dan juga kita tidak lupa dengan tanggung jawab sosial kita. Oke, itu saja kurang lebihnya dari saya. Mohon maaf, dan juga dari Ketua Umum Dema IAIN Surakarta apabila ada tingkah laku dan ucapan kita yang salah, khilaf, mohon dimaafkan. Oke, itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa merdeka.